Helicoverpa armigera adalah hama penggerek buah terong yang merupakan salah satu hama berspesies Lepidoptera. Spesies ini bersifat holometabola yang berarti mengalami metamorfosis sempurna. Serangga dewasa tidak menjadi hama, namun yang menjadi hama adalah larvanya. Larva berbentuk ulat, mempunyai tungkai palsu sebanyak 5 pasang di abdomen, memiliki tubuh silindris dengan kepala yang berkembang dengan baik, bagian mulut mandibula. Namun kebanyakan spesies ini memiliki badan panjang dan berbentuk gilik atau silinder. Larvanya membutuhkan waktu 13 hingga 22 hari untuk berkembang dengan panjang hingga 40 mm. Warna mereka bervariasi, tetapi sebagian besar berwarna hijau, kuning sampai merah kecoklatan. Menyerang buah dengan cara menggigit dan melubanginya, sehingga bentuk buah tidak normal dan mudah terserang penyakit busuk buah. Tanaman inang dari hama ini ialah buah terong, tomat, kapas, kacang polong, buncis, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Adapun cara pengendalian yang dilakukan untuk mencegah hama ini, yang pertama dengan cara fisik mekanik atau kultur teknis, yang merupakan teknik pengendalian hama yang dilakukan dengan cara yang sederhana, yakni perlakuan langsung terhadap tanaman, baik menggunakan alat tertentu maupun secara manual, misalnya melakukan penyiangan dan pembersihan tanaman di sekitar tanaman terjangkit. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian secara biologis dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti parasit Trichogramma sp, atau melakukan pengendalian secara kimiawi yaitu menggunakan bahan-bahan inseksida dengan ambus atau Corsair. Plutella xylostella atau hama pemakan daun kol yang merupakan hama berfilum Arthropoda dengan kelas Insecta dan berordo Lepidoptera. Plutella xylostella ini menjadi hama adalah larvanya, bukan imagonya. Larva Plutella xylostella berukuran kecil sekitar 0,33 inci ketika tumbuh besar. Tubuh larva melebar di bagian tengah dan meruncing ke arah anterior dan posterior dengan 2 prolet pada segmen terakhir posterior membentuk huruf V. Siklus hidup larva berlangsung 10 hingga 18 hari dan membentuk kokon pada daun atau tangkai untuk pupasi. Hama ini bersifat holometabola. Tipe mulut hama ini penggigit dan pengunyah. Gejala serangan yang ditimbulkan adalah daun berlubang-lubang dan robek. Akibat serangan hama ini kehilangan hasil dapat mencapai 58 hingga 100%. Tanaman inang selain menyerang tanaman kol, ia juga menyerang tanaman lobak, petai, brokoli, kembang kol, dan lain sebagainya. Adapun pengendalian yang dilakukan untuk menangani hama ini, yang pertama pengendalian kultur teknik, melakukan penggiliran tanaman yang bukan famili Brassicaceae, tumpang sari tanaman kubis dengan tomat, dengan daun bawang, atau dengan tanaman jagung. Atau dengan melakukan pengendalian hayati atau biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya berupa predator atau parasitoid, yaitu seperti Bacillus thuringiensis atau Paederus sp, atau dengan cara pengendalian kimiawi, yaitu dengan penyemprotan bahan-bahan kimiawi seperti Dipel WP, Volbar FC, dan lain sebagainya. Silas formicarius atau hama penggerek umbi-umbi jalar merupakan salah satu hama yang berordo Coleoptera dengan genus Silas. Adalah hama yang bersifat metamorfosis sempurna atau holometabola. Dan yang menjadi hama adalah larvanya. Larva berkembang dan membuat lubang gerekan di bagian dalam pangkal batang atau umbi. Larva berwarna putih, mempunyai bentuk tubuh melengkung dan tidak berkaki. Adapun tipe mulut dari hama ini yaitu penggerek dan pemakan. Kumbang Silas dewasa memakan epidermis pangkal batang atau bagian permukaan luar dari umbi, sehingga menyebabkan terbentuknya lubang pada umbi. Lubang diakibatkan
oleh aktivitas ovoposisi kumbang betina juga, karena lubang tersebut lebih dalam dan ditemukan adanya kotoran atau bekas kerekan. Adapun pengendalian yang dilakukan untuk menangani hama ini, yang pertama, pengendalian secara kultur dan teknis, yaitu melakukan rotasi tanaman, membersihkan dan menyingkirkan sisa-sisa tanaman atau umbi yang sudah terjangkit, atau melakukan penggenangan lapangan selama 24 jam setelah selesai panen. Atau bisa dilakukan dengan pengendalian biologis, yaitu memanfaatkan musuh alaminya seperti predator semut, laba-laba, kumbang carabidae, dan lain sebagainya. Atau dapat dilakukan pengendalian secara kimiawi, yaitu penyemprotan bahan-bahan insektisida atau bahan-bahan kimiawi seperti permetrin dan karbosulfan. Apis sp atau hama penggulung daun cabai merupakan salah satu hama yang berordo Homoptera dengan famili Apididae. Hama ini merupakan vektor pembawa penyakit atau virus pada tanaman. Hama ini dapat mengeluarkan kotoran atau embun madu, sehingga kadang pada tanaman yang terdapat banyak kutu ini akan ditemui semut-semut yang akan memanfaatkan kotorannya. Kutu daun ini termasuk dalam famili Apididae, dengan memiliki ciri-ciri yang pertama bertubuh lunak, berukuran 4 sampai dengan 8 mm. Kelompok hama ini biasanya hidup berkoloni di bawah permukaan daun atau sela-sela daun. Tanaman inang selain cabai untuk hama ini yang pertama timun, paprika, semangka, melon, kubis, dan lain sebagainya. Adapun tipe mulut yang dimiliki oleh hama ini yaitu pencucuk dan penghisap. Dan cara menyerang kutu daun ini yaitu menyerang tunas atau daun mudah dengan cara menghisap cairan tanaman, sehingga helaian daun menggulung atau mengkeriting. Reproduksi secara seksual dan aseksual tinggal berpindah-pindah. Adapun pengendalian yang dilakukan untuk menangani hama ini yang pertama kultur teknis, yaitu penggunaan musa jerami di bedangan pembibitan cabai, atau memangkas tanaman yang sudah terjangkit. Atau dapat dilakukan pengendalian secara biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami yang berpotensi untuk membunuh hama ini, seperti kumbang macan, larva siridae, dan lain sebagainya. Atau dapat dilakukan pengendalian kimiawi, yaitu dengan menggunakan inseksida seperti alfametrin, abametrin, dan sipermetrin. Planococcus sp atau hama kutu dompolan pada tanaman pepaya, yang merupakan salah satu famili dari Pseudococcidae dengan genus Planococcus, merupakan hama dengan kutu dewasa berbentuk oval, datar, berwarna kuning kecoklatan, putih muda, bahkan sampai dengan warna kuning tua. Panjangnya sampai dengan 4 mm, lebarnya hingga 2 mm. Tubuh serangga ditutupi lapisan lilin. Di sepanjang tepi badan kutu terdapat duri-duri dari bahan semacam lilin sebanyak 14 hingga 18 pasang, dan duri pada bagian pangkal panjangnya 2 kali dari panjang duri lainnya. Telur berwarna kuning dan diletakkan di dalam kantong yang terbuat dari bahan menyerupai benang-benang lilin halus yang berada di belakang tubuh kutu betina. Pola reproduksi secara seksual, beberapa spesies juga ditemukan bersifat partogenetik. Sebagian besar famili Pseudococcidae ini menghasilkan telur dari reproduksinya, namun beberapa spesies hama ini memiliki reproduksi vivipar dan ovovivipar. Tipe mulut pencucuk dan penghisap. Gejala serangan yang ditimbulkan pada bagian tanaman yang terserang tampak dipenuhi oleh kutu-kutu putih seperti kapas atau diselimuti bubuk-bubuk putih. Tanaman inang tidak hanya pada pepaya saja, tetapi pada kopi, tanaman coklat, jeruk, dan jambu. Adapun pengendalian yang dilakukan yang pertama yaitu secara kultur teknis, yaitu dengan penggunaan varietas tahan hama, pembersihan dengan tangan atau memangkas tanaman yang terjangkit, atau pengendalian yang kedua pengendalian biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami seperti predator dari famili Cochonelidae, atau yang ketiga pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan insektisida berbahan aktif metilanol. Inilah Parvata lugens atau hama wereng pada tanaman padi, yang merupakan salah satu dari kelas insekta dengan ordo Hemiptera dan famili Delphicidae.
Ciri utama Nilophar fata lugens adalah adanya bintik hitam pada sayap bagian depan dan pada tungkai tulang belakang. Pada punggungnya terdapat 3 garis memanjang berwarna coklat muda. Bila dilihat dari samping, garis ubun-ubun rata dan sejajar dengan garis batas leher. Hama wereng batang coklat hidup pada pangkal batang padi. Binatang ini mempunyai siklus hidup antara 3 sampai dengan 4 minggu yang dimulai dari telur sampai dengan dewasa. Saat menjadi nimfa dan imago inilah wereng batang coklat menghisap cairan dari batang padi. Hama ini dapat merusak tanaman melalui penghisapan cairan pada sistem vaskular atau pembuluh tanaman, menularkan penyakit virus kerdil hampa dan virus kerdil rumput. Tipe mulutnya mencucuk dan menghisap. Kerusakan yang ditimbulkan secara umum diakibatkan oleh wereng coklat ini bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan cara menghisap langsung cairan tanaman di dalam sel sehingga tanaman menjadi kering dan akhirnya mati. Secara tidak langsung, karena wereng coklat ini merupakan vektor bagi penyakit virus kerdil rumput dan kerdil hampa. Gejala yang tampak dari serangan wereng coklat ini dapat terlihat dari daun yang menguning, kemudian tanaman mengering seperti terbakar. Adapun tanaman inangnya yaitu padi, rerumputan, dan sejenisnya. Cara pengendalian yang dilakukan yang pertama yaitu secara mekanis atau kultur teknis, yaitu dengan penanaman serentak, lampu perangkap atau light traps, waktu persemaian, pengeringan petakan sawah, pencabutan dan pembakaran seluruh tanaman yang terjangkit dan lain sebagainya. Atau pengendalian secara biologis yaitu dengan memanfaatkan musuh alaminya seperti laba-laba, capung jarum, bangsa kepik-kepikan, atau dengan pengendalian kimiawi yaitu dengan penggunaan inseksida berbahan aktif buprofen, BPMC, dan fipronil dan lain sebagainya. Sitophilus oryzae atau hama pada beras yang merupakan salah satu hama yang berordo Coleoptera dengan kelas Insecta yang merupakan kumbang muda dan dewasa berwarna coklat agak kemerahan. Setelah tua warnanya berubah menjadi hitam. Terdapat 4 bercak berwarna kuning agak kemerahan pada sayap bagian depan, 2 bercak pada sayap sebelah kiri, dan 2 bercak pada sayap sebelah kanan. Panjang tubuh kumbang 3 sampai dengan 5 mm tergantung dari tempat hidup larvanya. Larva kumbang tidak berkaki, tetapi berwarna putih dan jernih. Ketika bergerak akan membentuk dirinya dalam keadaan agak membulat. Kumbang betina dapat mencapai umur 3 sampai dengan 5 bulan dan dapat menghasilkan telur 500 butir. Daur hidup kumbang beras dimulai dari peletakan sebutir telur yang telah dilubangi. Selanjutnya lubang itu ditutupi dengan sekresi yang keras, sehingga larva memakan beras tempat tinggalnya dan berkembang sampai menjadi pupa. Kumbang beras atau Sitophilus oryzae bersifat polifag. Selain merusak butiran beras, inang dari hama ini juga seperti jagung, padi, kacang tanah, gaplek, dan butiran lainnya. Akibat dari serangan hama ini, butiran beras atau butiran lain-lainnya menjadi berlubang kecil-kecil. Adapun cara pengendalian yang dilakukan untuk menangani hama ini, yang pertama yaitu dengan cara kultur teknis, mencampurkan bahan-bahan dapur pada beras seperti cabai kering, daun jeruk kering, bawang putih kering, karena aroma yang ditimbulkan mampu mengusir kutu ini, atau menjemurnya atau membekukannya ke dalam lemari es. Kemudian cara kedua yaitu pengendalian secara biologis, memanfaatkan musuh alaminya seperti bangsa kepik-kepikan dan laba-laba, atau dengan cara pengendalian kimiawi yaitu fumigasi dilakukan pada tumpukan beras atau stapel dengan menggunakan gas fosfin, metil bromida, atau dapat menggunakan gas karbon dioksida dan nitrogen dalam stapel yang disungkup.